Pada waktu itu banyak yang berpandangan di dunia internasional bahwa kemerdekaan itu hanya diinginkan oleh sekelompok orang. Sekelompok orang ini tidak mewakili seluruh bangsa. Sampai kemudian mereka mengirimkan pasukan-pasukan kembali ke Indonesia sambil menganggap bahwa rakyat Indonesia tidak menginginkan kemerdekaan. Hadirin yang berbahagia, santri Nusantara yang tercinta, sesaat lagi kita akan mendengarkan langsung sambutan dari calon Presiden Republik Indonesia, Haji Anies Baswedan. Gus Yusuf, memang santri Tegalrejo ini luar biasa. Sejak datang sampai malam hari ini semangatnya masih menyala. Insya Allah ini tanda-tanda baik akan menyala sampai masa depan nanti ya. Masa depan yang cerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami teladani, yang kami cintai, kami panuti, para kiai, para alim ulama, para habaib yang hadir bersama kita malam hari ini, wabil khusus guru kita, Kiai Haji Said Agil Siraj, Ketua Umum PBNU 2010-2020, insyaallah beliau selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan terus menjadi penyalur jernihnya ilmu bagi kita semua. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo, Gus Yusuf Hudori. Insyaallah sama, beliau terus menjadi penjuru dalam kegiatan dakwah di Jawa Tengah khususnya dan Indonesia. Yang saya hormati Kiai Zamzam Mahrus Ali dari Pondok Pesantren Lirboyo. Yang kami hormati yang tadi memimpin salawat azgil, Romo Kiai Haji Ahmad Suroso dari Malang. Yang kami hormati juga pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Kudus, Kiai Haji Ahmad Baidowi Basir. Juga yang saya hormati, ini hadir dari Pondok Pesantren Tenanyar, Gus Salam Sohib, salah satu kiai muda yang sangat menonjol. Yang kami hormati, yang kami banggakan, insya Allah Wakil Presiden Republik Indonesia, Panglima Santri, Gus Muhaimin Iskandar, yang alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul bersama merayakan, memperingati Hari Santri, sebuah peringatan atas peristiwa luar biasa di tahun 1945, tapi yang tidak kalah penting, ini adalah hasil perjuangan. Peristiwanya sendiri sudah terjadi tahun 45, tapi negara baru mulai mengakui setelah ada tokoh-tokoh yang mengikhtiarkannya secara serius, dan dua diantaranya hadir bersama kita di sini.
Kiai Said Agil Sirot sebagai Ketua Umum PBNU pada masa itu, saksi sejarah yang memperjuangkan terus-menerus dan juga didorong oleh yang junior Panglima Santri Gus Muhaimin. Karena itu malam ini menjadi luar biasa karena kita merayakan Hari Santri di Tegalrejo dan saksi sejarah proses terjadinya hari ini ada hadir bersama kita dan akan memberikan kepada kita semua bekal sesudah ini. Saudara-saudara semua, para santri yang saya hormati, yang saya sayangi, adik-adik semua, kalau kita bayangkan ketika resolusi jihad itu dibuat 22 Oktober 1945, kira-kira 2 bulan sesudah Indonesia menyatakan merdeka. Pada waktu itu banyak yang berpandangan di dunia internasional bahwa kemerdekaan itu hanya diinginkan oleh sekelompok orang. Sekelompok orang ini tidak mewakili seluruh bangsa. Sampai kemudian mereka mengirimkan pasukan-pasukan kembali ke Indonesia sambil menganggap bahwa rakyat Indonesia tidak menginginkan kemerdekaan. Lalu terjadilah peristiwa di Surabaya. Dengan adanya resolusi jihad itu berangkat ribuan, belasan ribu, puluhan ribu mempertahankan. Tapi adik-adik bayangkan, usianya belasan tahun, berangkat menuju medan laga. Bayangkan apa yang dikirimkan pesan dari para ibunya, para ayahnya, kepada para santri semua yang berangkat, yang mereka minta izin kepada orang tuanya, minta doa dari para kiai untuk berangkat ke medan tempur tanpa mereka tahu nantinya akan pulang dengan badan atau pulang tinggal nama. Adik-adik semua, hari ini kalau kita mendengar ceritanya seakan sebagai peristiwa kecil. Bayangkan kalau hari itu kita berada di sana. Bayangkan kalau hari itu kita mengambil pilihan untuk terlibat. Itulah sebuah kekuatan dari resolusi jihad. Berhasil membangkitkan, berhasil menggerakkan, dan dunia bergetar ketika Surabaya bangkit melawan kolonialisme pada masa itu. Dan itulah yang kemudian kita peringati 10 November sebagai Hari Pahlawan. Tapi itu tidak lepas dari peristiwa yang terjadi kira-kira 3 minggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya. Ini membuktikan ketika negara dalam kondisi gawat, para santri tidak tinggal diam sebagai penonton. Para santri tidak tinggal diam menyaksikan saja. Para santri turun tangan langsung menyelamatkan Republik Indonesia. Bukan berpangku tangan, tapi turun tangan. Dan inilah sebabnya kita semua melihat bahwa peran yang sudah dilakukan di masa lalu dicatat oleh sejarah. Tugas kita hari ini bukan hanya memahami sejarah. Tugas kita hari ini adalah membuat sejarah baru santri untuk Indonesia ke depan. Bila selama ini kita menyaksikan bahwa negeri ini belum sepenuhnya berpihak pada santri, selama ini santri masih menjadi objek, masih menjadi maf'ul. Pada hari santri ini saya mengajak kepada kita semua, mari kita menjadi subjek, mari kita menjadi fa'il dalam pembangunan ini. Menjadi penggerak yang terlibat langsung, yang terlibat secara terbuka di semua sektor. Tadi yang disampaikan Panglima Santri Gus Muhaimin tegas, semua para santri ini setelah selesai mondok, setelah selesai nyantri, bersiaplah terjun langsung menjadi pemimpin-pemimpin di semua sektor. Tadi disebut yang pemerintahan, tambahkan nanti yang menjadi pengusaha. Siap jadi pengusaha?
Jadi pengusahanya jangan mikro saja, pengusaha mikro, pengusaha menengah, dan pengusaha raksasa di Republik ini. Menjadi alim ulama yang tersohor, yang diikuti bukan saja di negeri ini, tapi juga di negeri lain. Menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tamu mempesona di negeri orang. Sehingga peran itu ada di semua lini, di semua sektor. Ini harus dipersiapkan dari sekarang. Di satu sisi, pondok-pondoknya menyiapkan, santrinya bersiap. Tapi yang tidak kalah penting, negaranya harus memfasilitasi pondok-pondok dengan lebih baik lagi. Pesantren-pesantren dengan lebih baik lagi. Dan memberikan kesetaraan kesempatan. Kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, yang setara, sehingga para lulusan dari pesantren ini bisa masuk ke perguruan-perguruan tinggi terbaik di Republik ini, bisa masuk ke perguruan-perguruan tinggi terbaik di seluruh antero dunia. Kesempatan kesetaraan itu harus dibangun. Insya Allah itu yang menjadi salah satu prioritas utama bagi apa yang akan digarap oleh Amin. Tahu nggak Amin kepanjangannya dari apa? Diulangi. Allahumma amin. Insya Allah doakan ikhtiar membawa perubahan bisa terlaksana. Ikhtiar menghadirkan perubahan yang berkeadilan bisa dilaksanakan. Dan bila itu terjadi, insya Allah akan dirasakan manfaatnya oleh semua. Sekali lagi kepada para santri, para alim ulama, para kiai, kami mengucapkan selamat Hari Santri. Insya Allah ini bukan saja menjadi perayaan, tapi ini menjadi peringatan yang mengingatkan kita atas peran yang sudah dikerjakan di masa lalu dan mengingatkan kita atas sejarah yang harus kita buat di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.